Selamat sore, Sore, dokter. Dokter Anggi. Ya, Kak. Ferry. Sore, dok. Ren, Reni. Ya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, para peserta dari Apa Saja Kutanya Ask Hogi, edisi seri ke-81 hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan dan berdiskusi mengenai peran operasi pada kanker ovarium stadium lanjut dan rekuren. Hari ini moderator kita adalah Dr. Sunyoto, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Kemudian pembicara kita yang pertama adalah Dr. Ferry Armanza, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Dan juga pembicara kedua kita adalah Dr. Trisha Dewi Anggraini, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Baik, sebelum memulai acara ini, mari kita mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Dr. Trisha Dewi Anggraini, spesialis obstetri ginekologi, dalam hal ini mewakili Ketua HOGI. Beliau adalah Ketua Bidang Cancer Registry, Hubungan Luar Negeri, dan juga internasionalisasi. Kepada Dr. Anggi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Dokter Sunyoto, berkenan hadir. Dokter Ferry, kemudian kepada Bu Sekjen, nggak kelihatan ya Bu Sekjen. Saya di sini Trisya Dewi Anggreni mewakili Ketua HOGI, Dokter Brahmana, jadi saya berusaha berbicara menyerupai beliau. Nah, terima kasih juga pada Dokter Reni yang sebagai host pada hari ini, serta kepada seluruh tim yang sudah mempersiapkan hari ini dari minggu ke minggu. Saya berikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah membantu mempersiapkan acara ASHOGI ini yang melibatkan pembicara dari Sabang sampai Merauke, ahli ginekologi onkologi, tentu saja di seluruh kota di Indonesia. Saya juga menyapa seluruh anggota POGI di seluruh Indonesia. ASHOGI ini akan memberikan tema yang dapat diterapkan pada semua ginekologis, bukan hanya onkologi. Walaupun mungkin bukan pada tata laksana, tapi minimal kita bisa memberikan informasi pada pasien apa tata laksana selanjutnya pada pasien terkait dengan penyakit yang dideritanya. Tidak terasa ASHOGI kita ini sudah mencapai seri ke-81 loh, Dr. Suyoto, Dr. Reni, Dr. Ferry. Ya, di mana Ya, ini terus hadir nih tiap Rabu sampai saat ini. Makanya di PIT kemarin agak lumayan tuh peserta kita. Penuh ya biasanya kalau onkologi biasanya ruangannya sepi. Kemarin 3 hari kita hari ini ya kita juga baru sampai nih dari Jogja ya. Jadi luar biasa. Ini mungkin salah satu pengaruh dari ASHOGI ini, Dr. Sunyoto, Dr. Ferry. Nah, untuk tema hari ini memberikan tema peran operasi pada kanker ovarium stadium lanjut dan recurrence. Kok kayaknya mengerikan ya. Moga-moga sih enggak. Nanti mungkin ya Dokter Eni, saya sama Dokter Ferry yang akan menjadi pembicara membagi dua ya supaya kita lebih banyak diskusinya bukan pada pemaparannya. Kita tentu saja akan update terus ilmunya sampai saat ini. Peran dari non-onkologi masih ada nggak? Tentu saja masih ada karena mungkin saja pasien ini akan ada teman-teman sejawat sekali. Kiranya kita bisa memberikan informasi penyemangat bagi pasien untuk melanjutkan tata laksana terkait dengan penyakit yang dideritanya. Mungkin dari saya cukup sekian, Dokter Reni, supaya tidak berpanjang-panjang. Marilah kita mendengarkan ASHOGI ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anggi untuk sambutan dan pendahuluannya. Selanjutnya mari kita mulai
diskusi Suaranya nih ya. kita Putus-putus. siang ini, sore ini, acara Maaf, selanjutnya Mbak Reni, suaranya akan putus-putus. saya serahkan kepada moderator kita, kepada Dr. Sunyoto, SPOG, Subspesialis Onkologi. Kami persilahkan, dokter. Baik, terima kasih, Oh, Dokter ya Reni. dokter, Dan apakah sudah terdengar, dok? ya, sudah jelas sekarang. Izin, dok, apakah sudah terdengar? Sudah, Mbak Reni. Terima kasih Mbak Reni dan seluruh panitia ASOGI atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin acara sore hari ini, ASOGI yang ke-81 ya. Saya menyapa juga para pembicara, Dr. Ferry dan Dr. Trisya, dan seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sudah terobati lelahnya dari acara Pitpogi yang beberapa hari ini ya. Bahkan kalau tidak salah hari ini masih berlangsung ya. Iya. Baiklah, mempersingkat waktu aja. Jadi kita hari ini akan berdiskusi tentang peran operasi pada kanker ovarium stadium lanjut dan recurrent. Nanti Dr. Ferry dan Dr. Risya akan memberikan paparan terlebih dahulu sebelum kita berdiskusi. Yang pertama mungkin Dr. Ferry, silahkan Dr. Ferry. Silahkan. Ya, Dr. Sunyoto, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izin saya share screen ya, dokter. Jadi sesuai judul dan tema kita pada sore ini, yaitu kami akan membawakan peran operasi pada kanker ovarium stadium lanjut dan rekuren. Nah, mungkin tema ini sudah dibicarakan juga di acara Pitpogi kita ya. Jadi tadi kalau tidak salah Dr. Brahmana yang membahas pagi-pagi tadi. Kemudian juga untuk sore ini insya Allah kami akan berbagi dengan Dr. Anggi supaya tidak tumpang tindih. Saya akan membawakan kanker ovarium pada stadium lanjut dan Dr. Anggi nanti Dr. Trisya Dewi nanti akan membawakan yang rekuren dan sedikit germ cell. Nah, ovarian cancer bahwa masih memegang angka kematian yang cukup tinggi. Kemudian kalau kita bicarakan advanced state of ovarian cancer ini kan masalahnya satu ditemukan 70-80% kita temukan pertama kali pada stadium lanjut, kemudian angka kematian yang cukup tinggi dan angka rekurensi yang cukup tinggi juga sekitar 80% akan mengalami rekuren. Nah, pembedahan masih merupakan tonggak atau ujung tombak pengobatan advanced ovarian cancer, walaupun jangan dilupakan juga tentu ada adjuvant treatment, biasanya kita menggunakan atau memakai adjuvant treatment berupa kemoterapi. Nah, kalau kita lihat stadium kanker dengan 5-year survival-nya bahwa itu berbanding terbalik, makin dini kita temukan maka 5-year survival-nya akan makin baik. Tapi makin lanjut atau advance kita temukan stadiumnya itu 5-year survival-nya akan makin jelek, sekitar 20% kalau pada stadium 4 dan 40% pada stadium 3. Kapan kita mengatakan, nah mungkin kita tidak lagi bicara tentang etiologi, patogenesis, dan gejala klinik serta dasar diagnosis ya Dr. Anggi ya. Jadi kita langsung saja sesuai tema peran operasi pada advanced stage of ovarian cancer juga kemoterapi, walaupun sebetulnya kemoterapi ada juga perannya di sini, cuman kita singgung sedikit saja. Jadi bahwa dikatakan complete abdominal surgical resection apabila tidak ada ditemukan lesi yang bersifat makroskopis setelah eksplorasi pada abdomen, kemudian apabila terlihat dan sampai di daerah torak dan sekitarnya kita lakukan reseksi pada daerah tersebut. Kemudian setelah dilakukan pembedahan secara optimal akan kita lanjutkan dengan pembedahan juga bisa dilakukan setelah tindakan neoadjuvan kemoterapi. Nah, pada yang
khususnya pada epithelial ovarian cancer yang dimana terjadi 80% dari ovarian cancer secara keseluruhan, pada yang early stage biasanya asimptomatik. Kapan kita sebut dia sebagai advanced stage? Apabila dia sudah mengalami proliferasi dan ruptur pada kapsul kista, kemudian sel-sel kanker tersebut terlepas dan menempel pada kavum peritoneum, kemudian tumbuh atau implantasi pada daerah-daerah organ sekitar, terutama biasanya pada bladder, uterus, dan organ sekitar lainnya yaitu usus. Nah, volume tumor, makin meningkatnya volume tumor dan makin metastasenya tumor tersebut, dia akan menimbulkan gejala berupa penekanan, nyeri, dan massa tumor yang terutama timbul pada daerah pelvis dan sekitarnya. Sebetulnya untuk advanced ovarian cancer, selain surgery, kita juga lakukan kemoterapi, yaitu yang pertama kita tindakan bedah adalah primary tumor reductive surgery, di mana setelah pembedahan kita lanjutkan dengan kemoterapi. Untuk pembedahan ini tujuannya adalah yang pertama adalah surgical staging, menentukan stadiumnya, kemudian debulking, yaitu cytoreductive surgery. Kemudian juga pada kasus-kasus tertentu, apabila tidak resectable, tumor yang tidak resectable, kita berikan kemoterapi sebagai neoadjuvan. Kemudian dilanjutkan dengan surgery, kemudian dilanjutkan kembali dengan kemoterapi. Inilah yang disebut sebagai interval debulking. Nah, kalau mengacu pada ESGO, ya, jadi kami mengambil dari ESGO, ini ada algoritma 1, apakah ada metastase pada non-epithelial tumor sudah disingkirkan, ya. Jadi pada yang epithelial tumor khususnya, apakah fasilitas bedah memungkinkan? Kalau tidak, segera dirujuk pasiennya. Tapi kalau iya, kita tentukan surgical staging stadium 1 sampai 2A itu masuk sebagai early stage, tapi kalau sudah stadium 2B ke atas itu kita masuk ke algoritma 2 sebagai advanced stage, kita tangani sebagai advanced stage. Nah, pada yang stadium 2B ke atas, apakah mampu dilakukan debulking, kemudian pada 3C dan 4C, stadium 4 juga, apakah kita mampu melakukan extend radical surgery. Nah, kami terus terang kalau di sini sendiri belum mampu. Mungkin di Jakarta Dr. Anggi punya pengalaman, nanti mungkin bisa ditambahkan atau dipaparkan. Nah, pada yang algoritma 3, jadi setelah dilakukan pemberian neoadjuvan kemoterapi sebanyak 3 kali pemberian, kita lihat apakah respon pemberian kemoterapi tersebut ada atau tidak, bagus atau tidak. Kalau progresif, jadi jangan kita lakukan pembedahan. Tapi kalau tidak, bisa kita lakukan pembedahan. Nah, ini step-step langkah-langkah yang biasa kita lakukan pada pembedahan ovarian cancer, mulai dari early stage maupun yang advanced stage untuk debulking. Kemudian tindakan-tindakan apa saja yang kita kerjakan atau kita lakukan pada pembedahan ovarian cancer ini, yaitu yang pertama reseksi pada pelvic tumor, termasuk di ovarium dan tuba, kemudian omentektomi, kemudian lymph node resection, kemudian bowel resection apabila perlu, kemudian mengangkat implan yang terdapat di peritoneum termasuk di subdiafragma, kemudian apabila perlu dilakukan splenektomi dan appendektomi tergantung dari jenis tumornya. Nah, disinilah mungkin perlunya tim bedah, jadi tidak hanya gineko-onko saja, mungkin bedah digestif, kemudian bedah urologi dan sebagainya. Pada rumah sakit sentra yang besar mungkin sudah establish tim tersebut, ya, tapi bagi kami ini yang agak kesulitan yang di daerah, Dok, jadi kita nanti masih dalam perjalanan menyusun untuk tim onkologi ini, termasuk juga hemato-onkologi, kemudian juga PA-nya dan sebagainya. Kemudian untuk pembedahan sitoreduktif dikatakan optimal apabila tidak tampak residu lebih dari 1 cm. Kalau lebih dari 2 cm kita katakan itu suboptimal. Inilah yang mempengaruhi prognosis daripada ovarian cancer ini. Kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi, bisa diberikan intraperitoneal maupun intravenus yang sering kita lakukan. Ada juga sekarang yang hypertermik,
intraperitoneal kemoterapi, walaupun kami belum punya pengalaman terhadap pemberian tersebut. Kemudian apa saja yang kita harus waspadai, ya, jadi bagaimana kanker itu timbul, kemudian seberapa agresif, kemudian usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah apakah ovarian cancer ini resisten atau sensitif terhadap pemberian platinum sebagai core utama kemoterapi. Kemudian reseksi dari kompleksitas atau komplit atau tidaknya tumor reseksi itu tergantung dari keterampilan dan pengetahuan dari gineko-onkonya, kemudian juga biology of the specific cancer-nya. Jadi bagaimana perangai atau perilaku dari kanker itu sendiri. Jadi grading-nya, kemudian histopatologinya, stadiumnya, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa kriteria yang kita sebut sebagai inoperability, ya. Jadi menurut Vergotti dan kawan-kawan untuk yang primary debulking surgery, yang pertama apabila tumor lebih dari 2 cm di atas arteri mesenterica superior atau mengelilingi dari vena porta. Kemudian yang kedua, apabila ada metastase yang multiple di intrahepar atau di metastase di ekstraabdominal. Kemudian juga orang-orang dengan yang tidak layak operasi, misalnya contoh usia di atas 80 tahun, kemudian karena perlu yang effort yang lebih keras kita untuk menyatakan beliau ini layak operasi. Kemudian apa yang disebut sebagai extensive serosal invasion, misalnya di gambar sini, bahwa apabila kita harus melakukan reseksi usus itu lebih dari 1,5 cm, ini 1,5 meter, sorry, ini tidak kita dianggap sebagai non-resectable. Di contoh gambarnya kalau nodulnya luas sekali, sehingga kita memaksa kita untuk memotong usus lebih dari 1,5 meter. Nah, ini juga beberapa kriteria dari ESMO dan ESGO untuk non-resectability. Jadi bisa dilihat di sini bahwa misalnya terdapat diffuse, penyebaran yang diffuse, ini kita anggap suatu tumor yang tidak resectable. Kemudian ada beberapa definisi, jangan kita lupakan, jadi bahwa dikatakan complete remission atau curable disease apabila complete eradicate of all cancer cell. Jadi tidak tampak sel tumor lagi pada pasien tersebut, baik itu makroskopis maupun mikroskopis, secara baik dengan pemeriksaan klinis maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian ada istilah recurrent, ada yang asymptomatic, kemudian biochemical dengan CA125 terutama, kemudian miserable disease. Kemudian setelah treatment ada istilah complete, partial, stable, dan progresi. Kemudian, nah kalau rekuren ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Anggi, ini akan dilanjutkan oleh Dr. Anggi sebagai kesimpulan yang saya sampaikan pada sore ini, yaitu bahwa seleksi pasien ini penting sekali, jadi seoptimal mungkin. Kemudian juga apakah tindakan yang akan kita lakukan berupa primary ataupun interval debulking, ini penting juga. Kemudian terus mengembangkan teknik-teknik pembedahan, misalnya radikal, laparotomi, debulking, dan sebagainya. Jadi melatih kita untuk melakukan reseksi usus, kemudian splenektomi, dan lain sebagainya. Kemudian sitoreduksi sekunder ini masih memegang peranan cukup penting pada pasien-pasien yang tertentu. Jadi tidak semua, mungkin kalau dia tidak respon terhadap pemberian kemoterapi, mungkin kita tidak akan melakukan sitoreduksi sekunder. Kemudian juga pemberian adjuvan kemoterapi jangan dilupakan pada pada treatment terhadap ovarian cancer. Kemudian yang penting adalah pada pasien-pasien yang tampak ovarian cancer, ya, jadi tanda-tanda ke arah ovarian cancer sudah tampak bagi SPOG umum, sebaiknya memang dilakukan rujukan atau referral ke gineko-onkologis.
Terima kasih Dokter Sujonto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat pada sore hari ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Dokter Anggi. Silakan Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke saya, Dok. Apa dokter mau kasih komentar dulu? Suaranya kurang lancar, Dok. Mohon maaf. Mungkin lanjut aja ya, Dokter Ferry. Sampaikan peran fisikal pada benar-benar. Iya. Izin share screen ya, Monggo, Dok. silakan Dokter Anggi. Ya. Apakah sudah tampak, Dok? Sudah dokter, Ya izin. Dok, Baik, kelihatan Dok. baik. Silakan Dokter Ya, Tricia menyuruh. ya, baik. Saya melanjutkan sebenarnya bicaranya lebih mudah nih ya, karena kebagian cuma recurrent ya, supaya nanti lebih banyak diskusinya. Jadi tadi sudah beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Ferry tentang role of surgery in ovarian cancer, role of surgery in advanced ovarian cancer. Nanti recurrent di saya ya, primary surgery versus interval debulking in ovarian cancer, dan saya masuk pada bagaimana role of secondary debulking in recurrent ovarian cancer, dan role of surgery mungkin sedikit walaupun jarang pada advanced germ cell ovarian cancer. Ini nggak usah, udah dibahas. Oke, jadi kita kembali ke arah sini ya. Jadi ketika ada rekarensi, kalau kita berpikir adanya suatu tumor yang tumbuh kembali pasca pemberian complete treatment, operasi dan kemoterapi, baik neoadjuvan dilanjutkan dengan interval debulking atau primary debulking dilanjutkan dengan pemberian kemoterapi adjuvan, maka tentu saja kita melihat tipe daripada kankernya itu juga akan mempengaruhi apakah operasi akan kita lakukan atau kita akan memberikan kemoterapi. Ya, jadi secondary debulking itu tujuannya selain dari histo PA itu nanti lebih ke arah tadi mungkin sedikit sudah dijelaskan oleh Dr. Ferry ya, saya mungkin kurang menyimak ya, bahwa memang pada kanker-kanker yang terutama yang masuk pada type 1 ovarian cancer seperti low grade serous, low grade endometrioid, mucinous, and clear cell ovarian carcinoma itu dia bukan P53 mutation ya, dia lebih ke arah KRAS dan BRAF di mana dia uh, slow growing, dia low potential malignant, lebih banyak pada quiescence phase, sehingga sedikit sifatnya itu dia less resistant terhadap less sensitif terhadap kemoterapi, mohon maaf, less sensitif terhadap kemoterapi. Maka pertimbangan operasi ini memang akan lebih memberikan benefit ketika kita berhadapan dengan histo PA pasien-pasien yang berasal dari type 1 ovarian cancer secara oncogenesis. Akan berbeda dengan pasien yang pure murni P53 mutation. Secondary debulking ini tujuannya harus bisa kita pikirkan bahwa tujuannya adalah no macroscopic residual disease. De Boer mengatakan apabila kita berhadapan dengan kekambuhan kanker ovarium di mana kita merencanakan operasi dan tidak bisa bersih, akan lebih baik mungkin pasien tersebut tidak dioperasi, mungkin dia akan hidup lebih lama dibandingkan kita melakukan operasi tapi tidak mencapai non-macroscopic residual disease gitu ya. Jadi dia bilang nggak apa-apa kita kurangin aja, tapi sebenarnya menurut De Boer itu tidak ada gunanya. Jadi kalau kalian akan melakukan secondary debulking di mana ada kekambuhan pasca pemberian pasca terapi complete response, maka kita harus berpikir bahwa memang operasi itu memang benar-benar no residual disease. Nah, the survival outcome and complication as secondary cytoreduction surgery plus kemoterapi ini sudah ada systematic review dan meta-analisisnya yang memang mengatakan bahwa pasien-pasien yang dilakukan secondary cytoreductive surgery untuk pada pasien-pasien yang complete no residual disease dan
mendapatkan tata laksana adjuvan kemoterapi dan dia kambuh dalam certain period tertentu, nanti akan dijelaskan berapa lama sih sebenarnya kita mengatakan bahwa dia good prognosis untuk kita lakukan secondary debulking. Itu menjadi parameter yang harus kita pertimbangkan. Sehingga besarnya tumor juga menjadi pertimbangan apakah kita akan melakukan operasi dan tidak ada tumor lain selain pada tempat yang memang sifatnya adalah sentral gitu ya. Jadi dan keberhasilan daripada operasi yang pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ferry tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan atau penentuan apakah kita mau lanjut untuk melakukan operasi ataukah kemoterapi saja. Walaupun sampai saat ini masih level 1 evidence-nya sehingga belum bisa ditentukan sebenarnya bagaimana sih perbedaan progression free survival dan overall survival pasien yang kita lakukan secondary cytoreduction plus kemoterapi dibandingkan hanya kemoterapi saja. Jadi memang lebih sifatnya ke arah tailor made ya. Jadi memang belum proven banget bahwa memang surgery plus kemoterapi akan lebih baik dibandingkan kemoterapi atau sebaliknya. Kemudian complete cytoreduction surgery yang dilanjutkan dengan systematic treatment akan mempengaruhi progression free survival. Jadi ini benefit ketika kita berpikir bahwa cytoreduction surgery yang kedua itu akan memberikan benefit baik pada progression free survival maupun overall survival. Nah, operasi yang pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ferry tentu saja mempengaruhi keberhasilan kita untuk melakukan secondary cytoreduction. Jadi complete cytoreduction surgery in second or later recurrence itu benar-benar tergantung dari penata laksanaan pasien sebelumnya. Ini ada penelitian desktop 3 bahwa beberapa kriteria yang diberikan untuk kita mempertimbangkan secondary cytoreduction yang akan bisa memberikan benefit pada tindakan yang kita berikan terhadap progression free survival dan overall survival pasien, tentu saja dengan komplikasi yang sifatnya tidak mempengaruhi kualitas hidup dari pasien tersebut. Nah, ini basisnya adalah August Score. Nanti saya akan jelaskan August Score itu apa. Ini agak susah bahasa Jerman ya. August Score itu Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie Onkologi. Itu bahasa Jerman, agak ribet ngomongnya ini ya. Jadi apabila memenuhi kriteria ini dan pasien di mana merupakan suatu pasien yang platinum sensitif, artinya pasca kita melakukan cytoreduction plus kemoterapi mencapai complete response dan mengalami kekambuhan lebih dari 6 bulan, ini juga merupakan faktor yang memang kita pertimbangkan untuk melakukan secondary debulking gitu ya. Dan tentu saja complete resections pada operasi yang pertama juga akan mempengaruhi keberhasilan daripada tindakan secondary debulking ini. Jadi pertama adalah good performance status, tidak ada residual pada operasi yang pertama, gitu ya. Jadi kemudian pasien kekambuhannya lebih dari 6 bulan pasca complete response, artinya pasca surgery dan kemoterapi, atau tidak ada ascites lebih dari 500 pada preoperatif diagnosisnya. Jadi hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan ketika kita mau melakukan secondary debulking. Jadi complete resection tercapai pada 79 pasien yang terdapat hal-hal tersebut yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini memang satu adalah pasiennya good performance, tidak ada residu pada operasi yang sebelumnya gitu dan tidak ada keberadaan ascites yang lebih dari 500. Walaupun pada kenyataannya Dr. Ferry ya, pasien kita kambuh lebih dari 500 karena rata-rata datang kambuhnya itu sudah terlambat. Dia berpikir nggak ada keluhan, dia nggak datang, tahu-tahu datang lagi sudah ascitesnya sudah lebih dari 500 ya. Jadi memang ini perlu kita sampaikan pada pasien untuk melakukan kontrol yang rutin dan tentu saja nanti pasti akan ketemunya dengan teman sejawat sekalian yang onkologi. Jadi complete debulking dapat dicapai pada
pasien-pasien yang tentu saja apabila kita tidak menemukan peritoneal carcinomatosis itu dapat ditandai dengan keberadaan asitefs yang masif ya. Kemudian dan pada operasi yang sebelumnya itu kita benar-benar complete debulking. Nah, prognostic and predictive value of the ARBIT Women's Health Gynecology Oncology Score ini mengatakan bahwa memang pada intinya adalah AGO score itu consisted of 3 items ya. Jadi pasien itu complete response at the first surgery yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ferry, kemudian good performance status dan tidak adanya ascites. Jadi 3 hal itu yang menjadi tidak ada status yang lebih dari 500. 3 hal itu yang menjadi pertimbangan kita akan maju pada secondary debulking apa tidak. Ada beberapa literatur juga mengatakan bahwa tumornya tidak lebih dari 4 cm, letaknya sentral dan kita yakin tidak ada metastasis tempat lain. Jadi hal-hal itu yang memang menjadi pertimbangan bahwa memang operasi yang kita lakukan di pada saat kekambuhan ini benar-benar akan memberikan efek keuntungan bagi progression free survival dan overall survival pada pasien dengan komplikasi tentu saja yang tidak mempengaruhi kualitas hidup pasien tersebut. Nah, ini kita bisa lihat memang bahwa pada pasien yang no residual tumor dibandingkan dengan yang ada residual tumor, ini median survivalnya akan lebih baik memang pada pasien yang no residual tumor gitu ya. Jadi memang mohon maaf ada beberapa teman sejawat yang dulu juga saya pernah memberikan ini tentang kanker ovarium stadium lanjut ya. Boleh nggak kita debulking saja ovariumnya, setidaknya mengempeskan kemudian dikirim gitu ya. Nah itu tadi memang dokter kita kembali lagi mungkin nanti bisa diskusikan apa sih sebenarnya kompetensi non-onkologi dalam kanker ovarium ini. Memang sebenarnya batasannya lebih ke arah bagaimana menegakkan diagnosis ketika ada masa di agnesa ini tumor jinak atau tumor ganas gitu ya. Karena kalau dia tumor ganas, maka sebaiknya memang segera dirujuk karena operasi yang pertama itu benar-benar sangat mempengaruhi progression free survival dan overall survival dari pasien. Jadi melakukan tindakan yang kita tidak yakin sebenarnya mungkin akan lebih memperburuk kondisi pasien. Artinya mungkin kalau dia nggak dioperasi dia akan hidup lebih lama. Tapi kalau dia dioperasi mungkin dia akan meninggal lebih cepat. Ya, jadi dari NCCN Guidelines 2023 ini yang terbaru ya, ini bahwa secondary debulking itu adalah bisa dipertimbangkan pada pasien-pasien dengan kekambuhan yang mengalami kekambuhan setelah lebih dari 6 bulan pasca complete response. Tadi kan Dr. Ferry ada complete response, partial response, residual disease gitu ya. Jadi benar-benar harus complete response. Jadi pada waktu selesai terapi memang benar-benar kita menemukan semuanya tidak ada masa tumor, CA125 yang juga normal gitu ya. Karena kalau itu tidak tercapai, artinya itu masuk pada progression disease gitu ya. Jadi tidak layak untuk kita lakukan secondary debulking. Kemudian has a good performance status, tidak ada status lebih dari 500, artinya kita bisa berharap belum terjadi peritoneal carcinomatosis. Dan ini isolated focus tadi ya, dia sentral, limited foci pada tempat yang memang kita yakin kita akan mampu untuk melakukan reseksi. Tentu saja preoperative imaging, laparoskopi itu bisa kita gunakan. Kalau di luar negeri mungkin sudah sering ya. Kalau di Indonesia sih jangan, bukan hanya di daerah Dr. Ferry, di kami saja kalau begitu laparoskopi langsung over pagu. Nah, jadi ngadep direktur bolak-balik, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi secondary cytoreduction kami perform baik open ataupun minimal invasive surgery approach gitu ya. Jadi tentu saja jam terbang tentu saja diperlukan di sini. Kalau memang tidak yakin bisa melakukan laparoskopi, laparotomi. Ya, jadi ini yang kita pertimbangkan benar-benar ketika kita mau melakukan secondary debulking. Karena memang selalu menjadi pertanyaan, bukan hanya buat teman-teman yang non-onkologi, bahkan saya pun menanyakan nih gitu ya, kapan sih sebenarnya intervensi ketika kita harus melakukan secondary debulking gitu. Tunggu CA125-nya sangat tinggi, tunggu ada keluhan tapi sudah terlambat, atau pada saat kita menemukan adanya suatu masa dengan kecurigaan kekambuhan. Jadi
Ini memang benar-benar hal yang memang harus diperhatikan, tapi saya rasa kriteria yang saya sampaikan ini sangat menolong sekali untuk menentukan apakah pasien itu eligible untuk dilakukan secondary debulking cytoreduction atau tidak. Dan buat teman-teman non-onkologi, tentu saja memberikan informasi, memberikan semangat tadi dari awal. Kenapa sih kanker ovarium harus dioperasi gitu ya? Itu sangat penting sekali nih, karena biasanya pada takut. Kalau sudah operasi, kalau dia stadium lanjut harus di kemo, kenapa gitu? Karena saya agak sedikit kurang terlalu mau melakukan operasi. Kalau pasien pokoknya saya hanya mau dioperasi tapi nggak mau di kemo, itu juga nggak bisa. Atau saya hanya mau di kemo aja tapi tidak bisa dioperasi. Prinsip-prinsip memang harus disampaikan. Titip bantuan kan mungkin pasien-pasien ini akan pertama kali datang nggak ke kami gitu ya, mungkin ke teman-teman sejawat sekalian. Nah, ini mungkin sedikit, walaupun sangat jarang banget, role of surgery in germ cell gitu ya, yang advance bagaimana, tentu saja berbeda dengan yang epitel. Kita tahu bahwa secara histologi, ovarium itu dibagi menjadi epitel dan non-epitel, dan non-epitel itu adalah stroma dan germ cell ya. Jadi germ cell di sini bisa teratoma, dysgenminoma, endodermal sinus tumor, choriocarcinomas, dan embryonal ya. Nah, saya lebih menekankan pada fertility desire. Biasanya pasien ini datang pada usia muda. Kalau dia advance gimana? Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa pada pasien dengan germ cell itu dia sangat sensitif terhadap kemoterapi. Bahkan mungkin terapinya sebenarnya kemoterapi gitu ya. Jadi even pada stadium lanjut pun sebenarnya kita masih bisa melakukan fertility sparing surgery, namun tetap harus melakukan comprehensive staging, karena staging itu harus ditetapkan memang. Jadi comprehensive staging tanpa mengangkat ovarium yang satu tetap disarankan dalam NCCN untuk penetapan staging. Cuman hal ini apakah kita terapkan benar-benar, tentu saja melihat dari usianya. Kalau usianya anak-anak, usianya remaja, adolescents gitu, sepertinya tidak perlu kita melakukan tindakan yang tidak diperlukan. Tapi bukan kompresif saja tidak dilakukan pada germ cell itu karena pertimbangan seperti frozen section kita tidak lakukan pada usia muda 18 tahun misalkan. Kenapa? Karena tidak merubah terapi. Tapi bukan berarti tidak harus WC ya. Jadi jangan disalah tangkap. Nah, ovarian germ cell tumor ini memang sangat jarang sekali ya gitu. Biasanya pada usia-usia muda. Ada yang pada anak-anak, pada yang remaja, pada yang adults gitu ya. Nah, sebenarnya kemoterapi itu sangat sensitif terhadap malignant ovarian cell tumor ini ya. Jadi fertility sparing walaupun pada stadium yang sangat lanjut itu masih merupakan pendekatan yang sangat reasonable gitu ya. Jadi walaupun stadium lanjut kita tetap melakukan tindakan konservatif untuk fertility function-nya. Namun apabila dia bilateral, nah ini PR banget nih kalau bilateral nih ya gitu ya. Jadi memang itulah mungkin mereka tidak terlalu berpikir di luar negeri karena mereka rata-rata datang pada stadium yang awal ya. Tapi pasien-pasien kita banyak datang pada stadium lanjut karena bukan hanya satu ovarium, dua ovarium. Nah itu karena suka pusing pada hal tersebut ya. Nah, comprehensive surgical staging tadi tetap saya bilang bahwa memang tetap harus dilakukan untuk rule out higher stage pada pasien dengan ovarian malignancy germ cell tumor ini. Namun bisa kita omit ya pada pasien-pasien yang pediatrik, adolescents, yang adult gitu ya, di mana clinically appearance-nya early stage malignant gitu ya. Walaupun tetap disarankan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Kalau tidak dilakukan ya reasonnya karena memang anak-anak, usia muda gitu ya, nggak ada kepentingannya untuk kita merusak kalau memang kita tidak menemukan adanya dapatan kelainan dari imaging. Sekarang imaging sudah sangat canggih sekali ya, kita sudah pakai MRI, minimal kita bisa melihat. Walaupun tetap apakah jadi complete staging, nggak bisa juga. Karena kita tidak bisa menentukan apakah sudah terjadi occult metastasis pada ovarium yang satu lagi tidak kita angkat. Tapi perlu diingat, pasien ini adalah kemosensitif. Jadi setelah itu pemberian kemoterapi apabila tidak ada faktor yang menunjukkan angka kekambuhan pada ovarium yang sebelahnya, kita masih bisa mengharapkan fertility sparing pada pasien ini. Mungkin itu saja Dr. Sunyoto, terima kasih.
Baiklah, terima kasih Dr. Anggi atas paparannya yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi saya kira kita waktu untuk berdiskusi lebih penting ya. Kita langsung aja, barangkali ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar nih saya lihat dulu, mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk. Belum ada dong. Belum ada ya. Sementara belum ada pertanyaan, barangkali ada yang mau menanyakan secara langsung ya, para audiens sekalian. Mungkin sambil nunggu pertanyaan Dokter Sunyoto, yang tadi Dokter Ferry tanyakan, bagaimana pengalaman kami di Center Ya. RSCM pada kasus-kasus yang sudah spreading kemana-mana ya. Memang dibutuhkan tim ya, Dokter Ferry ya. Kita pernah melakukan reseksi itu di kolon, di ilium, di gaster gitu. 2019 ya, kemarin pasiennya Reni yang dilaporkan ya. Lumayan tuh 4 tahun. Yang di gasternya positif, di appendixnya positif gitu ya, di kolonnya dipotong, iliumnya dipotong, tanpa stoma. Itu memang saya salut banget sama bedah digestifnya ya. Jadi memang perlu kita menjalin hubungan yang sangat baik ya. Kalau kita punya tim yang baik, baik, bekerja sama yang baik. Karena kadang prinsip pada tumor digestif beda Dokter Ferry dengan kita gitu ya. Mereka bilang, kalau sudah kemana-mana nggak usah diapa-apain. Sementara kita tahu tadi paparannya Dokter Ferry, kalau kita bisa mencapai no residual mass ya, itu akan sangat baik sekali prognosisnya ya, Dokter Ferry ya, benar ya dok ya? Ya, setuju Dokter Anggi. Jadi memang tim itu yang mungkin kita bangun ya. Jadi bahwa satu pasien safety sama survival kita kita apa namanya capaiannya. Jadi sebetulnya ya itulah, apakah itu suatu kendala ataukah suatu yang bersifat justru membatasi limitation, peran dari BPJS itu dari Dokter Anggi yang jadi apa tadi, over pagu. Overpago. Iya, jadi itu pun kalau kita konsul kadang-kadang yang dikonsulkan enggak ini ya, jadi kadang-kadang ya salah satu kendala yang di luar, justru di luar medik ininya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari sejawat, sebetulnya tidak terlalu keberatan untuk menjadi satu tim apa namanya di dalam operasi gynecologic cancer ini, apa namanya, ovarian cancer ini. Tapi ya itulah tadi kembali mungkin termasuk kita melibatkan dari jajaran struktural juga nanti mungkin Dokter Anggi, selain faktor medis. Ya, saya kira perlu dukungan itu ya, perlu dukungan dari Dokter Sunyoto. ya. Karena memang tidak mudah lah membuat suatu tim. Tapi ya alhamdulillah kalau di Surabaya itu timnya sudah Solid eksis ya, ya. solid. Jadi ada dari bedah digestif, kemudian dari bedah urologi, itu minimal ya, minimal yang harus kita bangun tuh. Karena dikatakan tidak ada dokter ahli kanker yang hebat, tetapi tim kanker yang hebat itulah yang ada yang kita harapkan. Baik, ini ada pertanyaan ya dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu. Izin bertanya dok, satu pertama, apakah kemoterapi pada ovarian germ cell tumor? Ya, Betul, germ betul dok. Iya dok. ovarian germ cell tumor dapat bermanfaat meningkatkan survival rate signifikan tanpa surgical staging pada wanita yang tidak mau operasi. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana monitoring pasien konservatif surgical staging yang masih menginginkan punya anak? Apakah tidak perlu complete surgical staging apabila tidak dijumpai masa baru selama monitoring? Terima kasih. Mungkin Dr. Ferry dulu ya. Ya, siap dokter. Jadi yang pertama, tentu untuk mengetahui dia ovarian cell tumor kan dari berdasarkan hasil histo-PA-nya ya. Jadi walaupun sebetulnya apa namanya pemeriksaan penunjang kita sudah cukup canggih saat ini, baik dengan ultrasonografi maupun MRI, dengan kriteria iotanya dan sebagainya, tapi tetap kita gold standar kita, apalagi sekarang kan pemberian kemoterapi itu memang betul-betul apa namanya ketat ya. Jadi
Untuk dasar pemberian kemoterapi kalau tanpa histo-PA mungkin agak sulit, dokter. Jadi memang satu bahwa pada ovarian cancer primary terapi atau definitive terapi kan sebagaimana kita ketahui adalah operatif. Jadi tetap prinsipnya adalah melakukan operasi dulu, baru kita lakukan kemo. Itu pun kalau apa namanya memenuhi syarat untuk dilakukan pemberian kemoterapi adjuvan. Nah, memang kita tidak apa namanya tidak tadi seperti Dokter Anggi sampaikan bahwa prinsipnya apabila si pasien tadi menolak tidak mau diberikan kemoterapi, ya sebaiknya memang tidak dioperasi kalau memang seandainya pasca operasi kita memerlukan pemberian atau ajukan kemoterapi. Kemudian monitoring pasien konservatif surgical staging. Jadi tentu tadi dikatakan bahwa fertility sparing kita melakukan complete surgical staging yang konservatif ya. Jadi meninggalkan uterus dan ovarium unilateral yang masih sehat. Nah, jadi selama apa namanya itu diinginkan, tentu kita tetap close monitoring pada pasien tersebut. Jadi konservatif surgical staging yang kita lakukan pun tidak bersifat incomplete, tapi tetap complete ya saya kira. Jadi nanti misalnya di laparotomi kemudian dilakukan friscope, kemudian tetap kita lakukan complete surgical staging. Apabila tidak dijumpai masa baru selama monitoring, saya kira tidak perlu tindakan ataupun pemberian adjuvan kemo. Tapi kalau memang recurrent tadi, nah ini kita pertimbangkan apakah dia kemosensitif, mungkin perlu kita berikan kemo dulu pada pasien tersebut. Mungkin nanti Dokter Anggi bisa menambahkan. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Ferry. Dr. Anggi, silahkan menambahkan. Iya benar, itu selalu jadi pertanyaan setiap ada materi tentang pemberian kemoterapi, terutama neoadjuvan ya. Sebenarnya rules-nya nggak ada ya, Dr. Ferry ya. Cuman ada beberapa literatur pernah saya dikasih dari pembicara dari Amerika Serikat mengatakan memang tidak ada, tapi bisa diberikan kalau memang secara klinis ataupun secara tumor marker, misalkan kita curiga sinus endodermal gitu, alfa fetoproteinnya tinggi sekali gitu ya, itu tuh bisa kita berikan untuk pertimbangan untuk memberikan neoadjuvan. Nah, setelah kita berikan neoadjuvan, kadang karena responnya bagus, itu ovariumnya mengecil semua, perlu kita angkat nggak? Pertanyaannya lagi gitu ya. Jadi perlu kita angkat nggak nih yang ovariumnya udah mengecil? Kadang dibuka ya Dokter Ferry, kayak semua ovariumnya kanan kirinya normal. Apalagi kalau kita bisa menemukan pada stadium yang awal ya. Jawabannya ada yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan kemoterapi itu adalah terapi daripada germ cell katanya. Ya sudah cukup buat pasien itu. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan kalau saya tumor site-nya tetap akan saya ambil, yang satunya saya tinggalkan. Jadi memang masih bervariasi ya Dokter Sunyoto, Dokter Ferry ya rasanya ya. Dulu setiap germ cell kita melakukan benar-benar konservatif surgical staging gitu ya. Tapi data yang terbaru ternyata jika tidak didapatkan adanya suatu yang massa yang nyata ataupun pembesaran kelenjar getah bening pada imaging dengan MRI ya, itu tidak ada manfaat atau benefitnya untuk melakukan perusakan ataupun melakukan lymphadenectomy. Jadi ya sifatnya masih tailor made ya Dokter Sunyonto ya. Jadi kalau saya sekarang lihat-lihat nih kalau usianya sangat muda banget 18 tahun atau anak-anak, saya lebih ke arahnya strict to patologiknya aja, ovariumnya aja yang diangkat kalau memang dia kesannya early stage ya Dokter Dokter Sunyonto, Dokter Ferry. Tapi kalau memang advanced stage ya kita harus tetap mengambil seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ferry dan meninggalkan satu ovariumnya yang sehat. Nah, pertanyaannya kalau dua-duanya sakit gimana? Saya ada pengalaman nih Dokter Ferry, pasien dermoid usianya 23 gitu ya. Ini udah dewasa ya, 23 tapi memang belum menikah. Saya berpikirnya teratoma memang tuh ya. Jadi saya kistektomi tuh waktu itu. Bunder nggak pecah kistektomi. Hasilnya ternyata teratoma imatur.
Sterotomi matur. Ngatur, saya USG pasca operasinya kok normal, karena incomplete ya, kita harus, karena kalau udah jatuhnya incomplete, pasti kita akan memberikan kemoterapi, gitu, apapun itu. Kalau incomplete surgical staging, maka kita akan memberikan kemoterapi. Nah, kita memberikan kemoterapi, setelah itu sampai 5 tahun bagus-bagus aja tuh, gitu ya. Jadi memang, ya mungkin dia sifatnya lebih bagus kali ya dibandingkan sinus endoderma. Tapi sinus endoderma pun di luar negeri tidak ada perbedaan prognostik sebenarnya kalau bisa menemukan pada stadium yang awal. Itu sih. Mereka bilang kalau kamu menemukan di awal sama kayak clear cell, kalau menemukan di awal dia bahkan lebih baik daripada cirrhosis high grade. Gitu. Tapi kalau stadium lanjut karena dia tidak respon ya mungkin lebih jelek ya kalau clear cell ya. Nah, endodermal sinus itu juga seperti demikian. Yolk tumor tuh kalau kita menemukan pada stadium yang dini nggak ada perbedaannya dengan tipe yang lain. Gitu, Dok. Jadi mungkin memang masih. Dr. Tapi saya Anggi, ya dalam hal neoadjuvan terapi berarti kita bisa ya memberikan tanpa hasil PA. Jadi kita nah berdasarkan kriteria-kriteria yang lain yang mendukung ya, seperti tumor marker dan sebagainya. Itu kira-kira? jarang sekali sih publikasinya memang dokter ya. Karena memang rata-rata penelitian kita ke arah epitel ya, Dok ya, gitu. Cuma kalau kita ngeliat alfa fetoproteinnya tinggi, sitologinya positif, kita misalkan yakinin dysgenminoma padat gitu ya. Ya kita beri kalau epitel ovarium kan jelas banget ya kistik dengan bagian padat gitu ya. Jadi usia muda gitu kita masih pertimbangkan tuh Prof Lela banyak apa namanya pengalaman di bidang tersebut. Tapi secara guidelines memang tidak ada ya dokter ya. Jadi itu sifatnya tailor made. Kadang responnya bagus tuh dok gitu. Literaturnya jarang, saya pernah dikasih itu cuma baru 2 memang ya. Penelitiannya sangat jarang. Jadi benar-benar tailor made banget. Dan kasusnya memang jarang kan? Jarang. Kemudian ada pertanyaan lain nih yang dari Dr. Setio Teguh Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ingin bertanya pada Agus skor tadi yang bahasa Jerman tadi ya. AGO score Albert Hems. ada 3 parameter. Apakah 3-nya harus dipenuhi? Bagaimana jika hanya 1 atau 2 yang terpenuhi? Apakah bisa dianggap positif dan dapat mempengaruhi keberhasilan secondary cytoreduction? Terima kasih. Jadi apakah 3-tiganya harus dipenuhi, Dr. Anggi? Memang dari pernyataannya itu selain status performance, ego score-nya itu menjadi pertimbangan. Nah, yang ketiga ini kan ascites ya dokter ya. Ascites kurang dari 500. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ascites ini nanti biasanya hubungan diproduksi oleh selomik ya. Salah satunya adalah di peritoneum gitu ya. Kalau dia ascites-nya banyak gitu ya, biasanya diikuti dengan CA125 yang sangat tinggi. Itu kita pertimbangkan jangan-jangan sudah terjadi peritoneal carcinomatosis tadi seperti yang ditunjukin sama Dr. Ferry tadi apa berintil-berintil di usus ya. Iya, Apa dokter. berintil-berintil di usus kalau ilium kita memotong ilium, wah, berarti kan tidak bisa mencapai residu no residual tumor ya dokter ya. Gitu. Jadi pertimbangan dan kita tidak bisa mereseksi semua daerah tersebut karena syaratnya kan tadi dia lokal ya, sentral ya, sentral. Dan tidak ada ya. Kalau dia tinggi sekali ascites apa kita pikirkan? Pasti sudah ada peritoneal carcinomatosis gitu ya karena produksinya memang dari melalui selomik proses ya dokter ya. Gitu. Jadi memang ascites itu kenapa menjadi sangat penting sekali karena memang menunjukkan apakah tadi yang gambarnya dokter Ferry di usus tadi tuh itu kita nggak bisa potong sepanjang itu gitu ya apalagi kalau di ilium mungkin itu sih dok ya jadi memang hati-hati banget gitu ya terkadang kalau kita mau melakukan secondary debulking gitu mungkin rasanya sepertinya bisa kita ambil masa sentralnya tapi di tempat lainnya masih ada itu juga kata Deboa lebih baik nggak dioperasi katanya. Mungkin dia hidup lebih lama gitu ya. Oh nggak dioperasi mungkin dia lebih hidup 6 bulan. Kalau dioperasi mungkin dia cuma 3 bulan atau 1 bulan dengan resiko operasi. Jadi bukan masalah boleh apa enggak, penting nggak kita masuk. Itu benar-benar pertimbangan banget. Mungkin itu sih Dokter Nyoto.
Terima kasih. Dokter Ferry mungkin ingin menambahkan. Tadi kalau Ago enggak, dokter. Tadi sudah cukup dari dokter Anggi mungkin. Kemudian yang tadi mungkin waktu ASGO di Korea ya, dokter Anggi mungkin dokter Anggi masih ingat itu kan sudah berkembang terhadap individual terapi pada pasien-pasien kanker. Jadi baik AOC saja misalnya kita contoh bahwa kan tadi apa namanya histopatologinya berbeda, grading tumor berbeda, tapi kita tetap memberikan based on taksan dan platin dan sebagainya. Jadi waktu itu pembicara dari mana lupa saya. Jadi apakah tadi dokter Anggi bilang tailor made ya. Jadi mungkin ke depan mungkin mulai kita pikirkan jadi individual treatment pada pasien-pasien ovarian cancer ini. Itu saja dokter. Terima kasih. Targeted terapi ya Dokter Ferry ya sekarang ya. Nah, itu kita Ya, tuang tambahan target selain targeted terapi. untuk bisa melakukan pemeriksaan. Baik, Dokter Anggi, Dokter Ferry masih ada satu pertanyaan ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya dokter. Pada kasus borderline ovarian tumor, apabila kita melakukan konservatif surgical staging, berapa besar kemungkinan rekarensinya dokter? Dan apakah konservatif surgical staging tersebut bermakna untuk fungsi fertilitasnya dokter? Mohon izin dokter, silakan. Terima kasih. Ini pada borderline. Um, hmm. Ya, oke. Saya dulu ya mungkin dokter. Ya, Izin. silakan. Ya, jadi sebetulnya ya borderline ovarian tumor kan kita dapatkan dari hasil histo-PA-nya. Jadi stadiumnya kan tetap kita mengacu pada surgical staging. Nah, kemudian apakah tindakan itu bersifat konservatif surgical staging ataupun debulking? Nah, kita tentu tetap mengacu kepada stadium yang kita dapatkan pada duranto operasi tadi. Nah, kalau kita lakukan konservatif, tadi pertanyaan apa? Waduh, hilang. Kok hilang pertanyaannya? Iya, konservatif ya tentu pemberian ajuvan pada borderline ovarian tumor kan tidak kita lakukan ya. Jadi tetap monitoring pasca laparotomi yang sudah kita lakukan, tetap kita monitoring sebagaimana sesuai protokol. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui bahwa borderline ovarian tumor itu kan bersifat low malignan potensial sebetulnya. Jadi angka kekambuhannya kecil sekali, kemudian rekurensinya juga kecil sekali, dan juga survival rate maupun disease free survivalnya cukup tinggi saya kira. Jadi memang ditanyakan seberapa besar kemungkinan rekarensinya, dokter? Seberapa besar kemungkinan rekarensinya? Mungkin ada persentasenya. Oh, oke. Jadi sekitar 5-10% mungkin, dokter. Jadi rekarensi pada borderline ovarian tumor kan kita tahu ada dua, serous SBOT, serous borderline ovarian tumor maupun mucinous borderline ovarian tumor. Terima kasih, dokter. Ya. Dokter Anggi mungkin ingin menambahkan, silakan dokter Anggi. Saya menambahkan sedikit. Jadi kalau borderline itu biasanya stay borderline ya Dokter Ferry ya. Ya. Jadi ada borderline mucinous, borderline serous. Kalau borderline serous itu dari UPSC itu. Bukan UPSC, papillary microcarcinoma ya, microinvasive carcinoma. Dia dari yang biasanya tuh nanti bisa dari endometriosis salah satunya ya, atau yang jadi low grade serous adenocarcinoma. Nah, pelaksanaan borderline karena dia bukan malignant ya stay strict to the pathologic ya. Cuman mungkin kalau kita mau konservatif, ibaratnya mungkin kistektomi gitu ya. Nah, kalau kistektomi itu dia rekarensinya itu bisa sampai di atas 18-20%. Kalau kita SOB 11% kalau nggak salah ya. Kalau nggak mau kamu benar-benar gitu ya, ya berarti memang harus diangkat ke semuanya kalau memang fungsi fertilitasnya tidak diinginkan lagi. Yang penting itu disampaikan saja pada pasien. Cuman apakah perlu surgical staging? Menurut saya karena dia bukan malignan, rasanya tidak perlu. Cuma yang perlu dokter teman sejawat perhatikan ketika menemukan borderline, pastikan serous atau mucinous gitu ya. Kalau usianya sudah mencukupi, fertilitas sudah mencukupi. Kalau musinus biasanya stay musinus. Jadi kalau usia 45 mau diangkat SOU-nya saja boleh silahkan. Tapi kalau serous, maka dia akan berkembang menjadi type 1 ovarian cancer gitu ya. Biasanya jadi serous low grade.
ovarian cancer. Nah, itu sebaiknya kalau fertilitasnya sudah memadai, sudah mencukupi, usianya sudah cukup, bukan cukup maksudnya sudah ya di atas 45 tahun, ya sebaiknya SOB akan diberikan pertimbangan pada pasien. Jadi itu udah inform consent dari awal, memang sudah harus kita sampaikan. Tapi apakah kita perlu surgical staging? Rasanya sih nggak perlu ya. Ya, kemudian mungkin dari Dokter Anggi atau Dokter Ferry ya, pesan untuk teman-teman kita SPIP umum ya, walaupun tidak mudah, tapi mungkin bisa diberikan panduan kapan harus sebaiknya mengirim atau merujuk pasien dengan dugaan kanker ovarium. Halo, suara saya tidak kedengaran? Kedengaran dok, Ya, Dokter Ferry kedengaran, mungkin Dok. mau duluan? Ya, Ada saya pesan dulu. dari Dokter Anggi. Ya, terima kasih Dokter Sunyoto. Jadi mungkin pertama usia ya, jadi bahwa ekstrim perimenars maupun ekstrim perimenopause itu mungkin jadi salah satu petanda. Walaupun sebetulnya juga usia-usia masa reproduksi tidak jarang juga ada ternyata ovarian cancer juga. Kemudian juga kan pemeriksaan kita sudah cukup canggih sekarang, USG transabdominal, USG transvaginal, ini jangan lupa dilupakan pemeriksaannya. Jadi bahwa ada dengan cara IOTA, kemudian dan yang lain-lain juga, MRI juga mungkin masih bisa dipakai, pemeriksaan CA125 kalau ada di fasilitas sejawat sekalian bisa juga menambah keakuratan atau akurasi pemeriksaan ke arah ganas. Tapi saya kira juga kalau misalnya klinisnya, jadi dari USG kan sudah bisa diperkirakan sekitar 70-80% mungkin akurasinya ke arah keganasan mungkin sudah. Nah, kalau sudah menduga itu ke arah keganasan, memang sebaiknya disarankan untuk dirujuk ke fasilitas yang ada onkologi ginekologisnya. Itu saja mungkin Dokter Sunyoto. Terima kasih. Dokter Anggi ingin menambahkan, silakan. Saya setuju yang disampaikan Dokter Ferry ya. Saya sangat senang sekali sama IOTA ya. Jadi menurut saya sudah cukup sih dok kalau untuk opsi non onkologi untuk memahami IOTA, karena itu sangat simpel banget, kriterianya sangat mudah sekali, cuma ada 5: unilokular dengan bagian tanpa bagian padat, multilokular tanpa bagian padat, tumor ovarium padat, kemudian unilokular dengan bagian padat, multilokular dengan bagian padat. Mulai dari isi deskriptor, dari simperu sampai kok jadi lupa ya saya Dokter Ferry. IOTA Adnex itu sudah cukup. Next model, ya. Jadi kalau melihat absolute risk-nya, keganasannya lebih dari 10% gitu ya, itu memang sebaiknya sih onkologi yang mengerjakan gitu ya. Jadi USG itu kan stetoskopnya kita ya, saya rasa mungkin nggak semua center punya MRI ya. Kita aja MRI ngantri 3 bulan nih Dokter Ferry. Ya. Jadi USG itu saya rasa sih kalau dikuasai dengan sangat baik ya sudah cukup ya, jadi gitu ya. Minimal kalau dikatakan jinak ternyata dibuka ganas ya early state bukan yang advanced state gitu loh ternyata. Apa yang harus dikerjakan ya, minimal ambil cairan sitologi, ambil tumornya, tutup rujuk gitu ya. Tapi kalau dibuka ganas kan ya berarti penegakan diagnosisnya yang nggak benar. Mungkin itu sih dok. Jadi mungkin kompetensi non onkologi adalah pada penegakan diagnosisnya. Mungkin itu dok. Iya, baiklah Dokter Ferry, Dokter Anggi, sebetulnya masih banyak pertanyaan ya, tapi berhubung keterbatasan waktu kita sudah lewat ini. Jadi untuk teman-teman mohon maaf ya, yang para peserta yang pertanyaannya belum dijawab karena keterbatasan waktu kita ya. Mungkin lain kali nanti ada waktu bertemu kembali bisa ditanyakan lagi ya. Kalau kebetulan topiknya mirip ya atau sama. Jadi saudara sekalian, kanker ovarium ya, jadi sebagai disebutkan tadi sudah dijelaskan bahwa terbanyak itu memang 80% adalah dari jenis epitel ya, sedangkan yang selebihnya germinal itu hanya sekitar 30%, 20-30%. Kemudian untuk teman-teman dokter
spesial obstetrik ginekologi umum mungkin untuk mendiagnosa dugaan itu suatu kanker itu mudah rasanya dikerjakan ya. Dan kalau memang ada kecurigaan, sebaiknya kalau memungkinkan ya, karena saya kan memungkinkan karena apa? Kita tidak mudah ya untuk merujuk pasien itu ya. Ya, baik mengenai masalah keuangannya, masalah transportasi, dan kemudian juga edukasi yang diperlukan ya apa, kenapa dirujuk dan sebagainya, apa pasti sembuh nanti kalau dirujuk, itu juga jadi pertanyaan ya. Jadi tidak mudah. Namun tadi sudah diberikan rambu-rambu ya, sebaiknya kalau memungkinkan ya, kalau kita sudah ada kesulitan itu kanker, sebaiknya dirujuk ke fasilitas yang ada onkoginnya ya. Kemudian tadi mengenai apa namanya, untuk stadium lanjut ya, memang banyak sekali usaha-usaha yang dicoba untuk melakukan pengobatan untuk memperbaiki survival ya. Jadi tadi yang penting dari Dokter Anggi adalah mengenai tadi Agus score tadi ya. Jadi kalau kita ingin melakukan secondary bulking harus dipertimbangkan matang-matang apakah itu kita bisa betul-betul mencapai residual nol ya. Dan ya tadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk kita melakukan apa namanya secondary bulking. Ya, jadi oh ya, untuk screening kanker ovarium itu sudah ada Dokter Anggi. Screening Sampai saat ini belum ada. Screening. Belum ada screening yang efektif untuk screening kanker ovarium ya dok. Baik menggunakan transvaginal ultrasound sendiri atau CA125 atau digabungkan tuh belum ada. Jadi memang kita hanya bisa mendeteksi dini, makanya ya. rata-rata pasien datang pada stadium kebetulan. Ya, karena juga tidak mungkin kita melakukan screening pada mereka-mereka yang tidak ada keluhan. Nah, biasanya kita tekankan pada yang ini, dokter. Hereditary. Faktor resiko, iya, untuk hereditary gynecologic cancer, baik link syndrome. Lagi edukasi yang penting ya, edukasi paling penting. Agar mereka mau lah dilakukan pemeriksaan itu. Ya, saya kira untuk hari ini cukup sekian pertemuan kita. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman peserta yang dengan setia mengikuti acara ini ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kurangnya, terutama mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Ya mohon maaf atas kekurangan kita. Saya kira cukup sekian kita akhiri. Terima kasih Dokter Ferry, Dokter Anggi. Salam sehat semuanya. Semuanya harus jaga kesehatan ya, walaupun COVID sudah tidak ada, tapi sebenarnya kita tetap menjaga kesehatan ya, karena juga faktor usia dan lain sebagainya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Dokter Sunyoto. Dokter Ferry. Saya kembalikan ke host. Terima kasih, Dokter Reni. Terima kasih Dokter Sunyoto telah menjadi memandu diskusi kita sore ini. Terima kasih juga Dokter Ferry dan Dokter Anggi telah memberi kita banyak pemaparan yang sangat bermanfaat untuk tata laksana pada pasien sehari-hari. Baik, dan juga terakhir terima kasih kepada para peserta yang telah setia menyaksikan ASHOGI dari awal sampai akhir acara. Semoga bermanfaat dan kembali mengingatkan jangan lupa untuk kembali hadir pada ASHOGI kita minggu depan seri ke-82. Singkat kata, kami akhiri ASHOGI seri ke-81 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.